Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita dengan NIM 20202010145 dari kelas PGMI 2 Angkatan 2020 UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat media pembelajaran PKN yang bernama Kotak Pos Patuh Aturan dan juga Paparan, yaitu Papan Patuh Aturan. Nah, media ini bisa digunakan untuk kelas 2, tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman dengan muatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi aturan yang berlaku di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman PKN MI dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Untuk langkah-langkah pembuatan dan juga alat dan bahan yang dibutuhkan, kita simak video berikut ini.
aturan ini, dimana di sini saya juga sudah membuat beberapa surat-surat yang berisi patuh aturan dan juga tidak patuh aturan beserta gambarnya. Nah, nanti sembari guru menjelaskan materi, guru bisa mencontohkan salah satu contoh kegiatan patuh dan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku di rumah. Nah, di sini misalnya saja meminta izin kepada orang tua saat hendak pergi. Nah, nanti guru bisa bertanya kepada siswa, kira-kira meminta izin kepada orang tua saat hendak pergi ini termasuk ke dalam surat yang patuh aturan atau surat yang tidak patuh aturan. Nah, kemudian guru bisa sembari mencontohkan. Nah, ternyata meminta izin kepada orang tua saat hendak pergi ini termasuk ke surat aturan yang patuh. Jadi kita masukkan ke bagian surat aturan patuh untuk dikirimkan. Kemudian contoh lainnya di sini, tidak membereskan mainan setelah bermain. Nah, kira-kira menurut siswa yang mana masuk ke kotak pos surat aturan patuh atau surat aturan tidak patuh? Nah, jika siswa menjawab surat aturan tidak patuh, berarti kita masukkan ke surat aturan tidak patuh aturan. Nah, seperti itu cara pemakaian dari kotak pos patuh aturan ini. Dan juga guru bisa membuat lebih banyak surat-surat mengenai patuh aturan dan juga tidak patuh aturan. Kemudian nanti meminta beberapa siswa untuk maju dan langsung mengelompokkan kira-kira surat ini masuk ke aturan patuh atau aturan tidak patuh, seperti itu. Itu adalah teknis dari penggunaan kotak pos patuh aturan. Nah, kemudian sisi sebaliknya dari media kotak pos patuh aturan ini, kita bisa membuat paparan. Di sini adalah papan patuh aturan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kuis setelah kita menjelaskan materi patuh aturan kepada siswa. Kita tahu ya, anak-anak kelas 2 itu adalah anak-anak yang aktif dan juga masih kebingungan jika diminta membaca. Oleh karena itu, kita berikan mereka gambar-gambar. Masing-masing orang nanti akan diberikan satu buah gambar dan mereka diminta untuk mengamati kira-kira gambar tersebut nantinya akan dikelompokkan ke dalam paparan ini yang sebelah mana? Apakah yang di bagian patuh aturan ataukah yang di bagian tidak patuh aturan? Nah, nanti masing-masing siswa bergiliran untuk memasukkan gambar yang mereka peroleh ke dalam patuh aturan dan juga tidak patuh aturan. Nah, nanti setelah siswa memasukkan semua gambar-gambarnya, guru mengecek kembali bersama-sama siswa kira-kira benar atau tidak gambar tersebut dikelompokkan di bagian tersebut. Nah, untuk teknis pelaksanaannya misalnya di sini ada merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur itu berarti kita masukkan ke bagian patuh aturan. Nah, kemudian ada juga merapikan mainan. Berarti kita masukkan ke dalam patuh aturan. Nah, ini nanti siswa sendiri yang aktif dalam memasukkan stick-stick kuis ini di dalam masing-masing kantong. Dengan begitu pembelajaran akan lebih aktif dan juga lebih menarik, dan juga siswa akan menjadi lebih semangat dalam belajar. Karena kita ketahui bahwa kelas 2 anak-anaknya masih sangat-sangat aktif dalam bermain. Oleh karena itu kita harus menciptakan pembelajaran sambil bermain. Mungkin itu teknis dari penggunaan paparan dan juga kotak pos patuh aturan yang sudah saya buat. Adapun kelebihan dari media kotak pos patuh aturan dan juga paparan atau papan patuh aturan ini adalah yang pertama mungkin lebih menarik karena lebih berwarna-warni sehingga membuat siswa itu lebih semangat untuk belajar, apalagi anak-anak siswa kelas 2 SD. Kemudian bahan yang digunakan juga mudah didapat dan juga ada di lingkungan sekitar, seperti kardus bekas, kemudian stik es krim bekas, dan itu mudah kita temukan di lingkungan kita sehari-hari. Kemudian juga untuk pembuatannya tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, dan juga biaya yang digunakan juga tidak terlalu besar, dan ini cukup efisien menurut saya untuk digunakan pada siswa kelas 2 karena
Pembelajaran pada saat ini menuntut siswa yang lebih aktif. Nah, dengan penggunaan media paparan dan juga kotak pos patuh aturan ini, guru akan lebih mudah membuat siswa menjadi lebih aktif dan juga lebih semangat dalam belajar. Dan adapun kekurangan dari media ini, mungkin media ini tidak bertahan lama karena kita tahu bahan utama pembuatannya itu dari kardus. Kemudian juga mungkin tidak tahan air ya, walaupun untuk beberapa gambar sudah saya lapisi dengan menggunakan plastik mika agar lebih awet. Mungkin itu kelemahan dan kelebihan dari media paparan dan juga kotak pos patuh aturan. Baik, itulah tadi video mengenai media kotak pos patuh aturan dan juga paparan, papan patuh aturan yang sudah saya buat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita bisa menjadi guru yang menyenangkan dan juga selalu dinantikan oleh siswa dengan berbagai media-media yang kita buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.